Mantap, tegas dan keras. Keren banget Pak Ketum kita yang satu ini. Publik dibuat auto bangga dan yakin keputusan untuk menjadikan Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI adalah keputusan yang sangat tepat. Terbukti tadi malam dikabarkan Pak Erick Thohir langsung memberikan sanksi tegas berupa larangan bermain seumur hidup untuk pemain dan larangan seumur hidup memimpin pertandingan untuk wasit terkait kontroversi laga di PON 2024 yang viral wasit dihantam pemain hingga KO. Sanksi tegas akan diberikan pada wasit dan pemain bersangkutan sesuai dengan harapan netizen penggemar sepak bola Indonesia. Selain itu, Pak Erick Thohir mencurigai adanya mafia bola di balik insiden kontroversial di laga tersebut dan sudah mengantongi aktor di balik sindikat mafia bola ini. Dikabarkan Pak Erick Thohir sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan segera membongkar dan menangkap para sindikat mafia bola tersebut dan menjanjikan Indonesia akan segera bebas dari mafia bola maksimal hingga akhir tahun ini jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, begini reaksi Erick Thohir soal wasit dipukul hingga KO di PON 2024. Tonton videonya sampai habis agar tahu detail penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah ini baru mantap sekali. Bikin publik Indonesia auto full senyum. Dikabarkan striker keturunan asal Eropa Grade A yang sudah lama diincar oleh Shin Tae-yong yaitu Mauro Zylstra sudah memutuskan untuk segera bergabung dan menjadi pemain timnas Indonesia dan membuat KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda sangat menyesal. Pasalnya KNVB masih berusaha membujuk Mauro Zylstra untuk menolak tawaran dari Indonesia. Namun dikabarkan Mauro Zylstra sudah bulat tekad bahkan tepat tadi malam calon pemain naturalisasi tersebut sudah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta dan dikabarkan akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya hari ini dan segera ber-KTP Indonesia jadi dugaanku. Di sisi lain, striker keturunan asal Eropa yang diincar Shin Tae-yong bertahun-tahun baru saja tampil menggila dan cetak brace. Kira-kira siapa pemain yang dimaksud tersebut? Ikuti beritanya, jangan sampai kalian ketinggalan info. Wow, kabar yang sangat membagongkan yang akan membuat fans sepak bola tanah air was-was. Kabar mengejutkan datang dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang. Dikabarkan Madam Pang sedang membujuk Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong agar mau meninggalkan timnas Indonesia dan segera bergabung dengan Federasi Sepak Bola Thailand. Erick Thohir akan dijadikan Menteri Olahraga dan Shin Tae-yong akan dijadikan pelatih timnas negeri gajah tersebut. Terlebih setelah adanya isu beberapa oknum yang mengkritik kebijakan naturalisasi para pemain timnas Indonesia, Madam Pang yakin bahwa paket Erick Thohir dan Shin Tae-yong bisa luluh dan mau menerima tawaran dari Madam Pang tersebut dan menjanjikan gaji mencapai ratusan miliaran rupiah serta fasilitas rumah mewah dan menjadi anggota kehormatan kerajaan negeri gajah tersebut jadi dugaanku. Di sisi lain, petinggi PSSI-nya Thailand sangat menunggu duel di ASEAN Cup 2024 dan punya prediksi seperti ini. Bullshit auto meledak. Setelah penampilan impresif dalam laga tadi malam versus AC Milan, dikabarkan Jay Eges menjadi target utama klub raksasa Spanyol Real Madrid. Setelah penampilan impresif Jay Eges di dua laga kualifikasi Piala Dunia kontra Arab Saudi dan Australia. Baru-baru ini Jay Eges berhasil menjaga gawang Venezia dari kebobolan selusin gol pada laga kontra AC Milan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti secara terang-terangan menyatakan kekagumannya sehingga Real Madrid dikabarkan sudah menyiapkan dana sebesar 100 juta euro demi meluluhkan hati Venezia FC mau melepaskan pemain kesayangannya tersebut menjadi harapanku saat ini. Faktanya Jay Eges menjadi satu-satunya bek Venezia FC yang selamat dari rapor merah di laga lawan AC Milan. Begini kronologis lengkapnya. Gacor. Kabar super sensasional datang dari pemain elite Eropa Grade A yang baru saja dinaturalisasi oleh Indonesia, yaitu Mas Hilgers. Dikabarkan klub raksasa asal Spanyol yaitu Barcelona bergerak cepat dan berniat untuk memboyong Mas Hilgers ke Nou Camp.
Dikabarkan Xavi Hernandez sangat ngebet dan menjadi pengagum berat back versatile 23 tahun tersebut. Barcelona dikabarkan siap untuk menebus kontrak Max Hilgers dan siap membayar hingga ratusan miliar rupiah demi mendapatkan tanda tangan pemain tersebut, jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, jelang gabung timnas Indonesia, Max Hilgers dapat pujian setinggi langit dari ex-pelatih Twente. Begini katanya, "Wow, alhamdulillah akhirnya kejutan istimewa kembali menghampiri timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia kontra Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang." Pelatih timnas Belanda saat ini yaitu Ronald Koeman sedang dibuat kesal dan pusing 7 keliling akibat kalah negosiasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Erick Thohir dikabarkan telah berhasil memenangkan negosiasi dengan KNVB dan FIFA sehingga gelandang kreatif yang akhir-akhir ini tampil impresif dan bermain untuk AC Milan, yaitu Tijani Reijnders, bisa dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia dan diharapkan bisa segera berKTP Indonesia sehingga bisa bermain untuk timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di laga selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga bulan Oktober mendatang, jadi keinginan terbesarku saat ini. Di sisi lain, gelandang ini sempat dirayu PSSI, tapi pelatih Belanda Ronald Koeman langsung kasih ultimatum. Siapakah gelandang yang dimaksud dan bagaimana reaksi pelatih Belanda tersebut? Begini cerita lengkapnya. Alhamdulillah, kabar luar biasa untuk timnas Indonesia. Dikabarkan FIFA dan AFC sudah sepakat kompak akan menyetujui proses naturalisasi para pemain Eropa yang menjadi incaran PSSI, diantaranya ada Mauro Zylstra, Pascal Struijk, Kevin Dix, Jairo Riedewald dan Ole Romeni, dan akan membantu prosesnya sehingga bisa tersedia tepat waktu dan bisa berlaga melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang. Bahkan FIFA siap menggelontorkan dana dan bonus langsung miliaran rupiah untuk para pemain yang akan dinaturalisasi tersebut agar mau segera berKTP Indonesia. Pasalnya FIFA dan AFC sangat puas dengan penampilan impresif timnas Indonesia di 2 laga kualifikasi sebelumnya kontra Arab Saudi dan Australia. Dikabarkan FIFA dan AFC dapat untung sangat besar dari 2 pertandingan tersebut, jadi dugaanku. Di sisi lain, FIFA puji setinggi langit timnas Indonesia usai raih hasil bersejarah lawan 2 raksasa Asia, bahkan sampai ngomong begini, "Wow, gokil, emang The Professor gak kaleng-kaleng." Ternyata ini alasan tersembunyi Tom Haye gabung klub ini. Dikabarkan Tom Haye punya misi tersembunyi gabung klub Almere City. Prof Toha akan menjadi agen tersembunyi demi membujuk para wonderkid potensial yang ada di Belanda, salah satunya ada di klub tersebut, agar mau dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan Tom Haye berkeyakinan bahwa wonderkid tersebut merupakan titisan Lionel Messi yang akan bawa timnas Indonesia lolos babak kualifikasi dan tampil di Piala Dunia 2026, jadi prediksiku. Faktanya inilah misi sesungguhnya Tom Haye di Almere City yang dihuni oleh 3 wonderkid potensial dan apa dampaknya buat timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Wow, mantap, gokil sih ini. Tidak henti-hentinya pemain timnas Indonesia menjadi sorotan dan buruan klub-klub top elite Eropa. Saat ini dikabarkan Presiden klub raksasa Spanyol Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco sedang berburu para pemain timnas Indonesia, diantaranya adalah Rizky Ridho yang tampil impresif di 2 laga kualifikasi Piala Dunia kontra Arab Saudi dan Australia. Rizky Ridho mendapat pujian setinggi langit dari Presiden klub Sevilla tersebut dan saat ini dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan agennya dan bersedia memberikan kontrak jangka panjang dan gaji fantastis puluhan miliar rupiah, jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, Nova Arianto sudah menyiapkan 30 pemain timnas Indonesia U17 untuk TC di Spanyol dan Qatar jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Begini detail lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang.
Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pemukulan terhadap wasit dalam pertandingan perempat final PON XXI Aceh Sumut 2024 yang mempertemukan tim tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah pada Sabtu (14 September 2024) menimbulkan kontroversi. Pertandingan antara Aceh melawan Sulawesi Tengah ini berlangsung di Stadion di Murtala, Banda Aceh, Sabtu (14 September 2024). Pertandingan ini diwarnai dengan sejumlah kontroversi dari adanya 3 kartu merah hingga kontroversi terjadinya pemukulan terhadap wasit. Kontroversi pemukulan wasit Eko Agus Sugiharto ini terjadi pada menit ke-97 saat pemain Sulawesi Tengah Rizky Saputra langsung meninju sang pemimpin lapangan. Ia memukul wasit sehingga sang pengadil langsung dilarikan dengan ambulans setelah sempat mendapatkan perawatan di lapangan dari tim medis. Laga sempat terhenti karena wasit mendapat tindakan medis, tetapi akhirnya pertandingan dilanjutkan. Aceh mendapatkan penalti dan berhasil digagalkan kiper Sulawesi Tengah sehingga skor masih sama 0-1. Akan tetapi, tak lama Aceh kembali mendapatkan penalti karena pemain lawan melakukan handball sehingga penalti diberikan. Aceh pun sukses menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya Sulteng menolak melanjutkan pertandingan dan kalah walkout (WO). Dengan begitu Aceh lolos ke semifinal PON 2024 setelah Sulteng WO. Aceh memang jadi pemenang, tetapi pertandingan PON 2024 ini sudah diwarnai berbagai macam kontroversi. PSSI pun akhirnya buka suara setelah adanya kontroversi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa ini. Mendengar kabar tersebut, Erick Thohir pun menekankan bakal menjatuhkan sanksi berat buat yang terlibat. Memalukan. Sangat memalukan, ujar Erick Thohir sebagaimana yang dikutip dari laman resmi PSSI Minggu (15 September 2024). PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat, ucapnya. Orang nomor 1 di PSSI itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dari kepemimpinan wasit hingga apa yang dinilai janggal. Mantan pemilik Inter Milan ini menekankan bahwa sanksi berat tersebut tentu saja tak akan mengancam wasit saja. Namun Erick juga menekankan bahwa pemain yang tidak suportif juga akan diberi sanksi berat. Bagaimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju dengan langkah Pak Erick Thohir dan menurut kalian apakah sepak bola Indonesia masih dikuasai oleh mafia bola? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like agar dilihat dan didengar oleh Pak Erick Thohir. Striker keturunan asal Eropa yang digadang-gadang calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zijlstra kembali tampil gemilang dan mencetak brace untuk FC Volendam U21. Sekadar diketahui, Mauro Zijlstra adalah pemain keturunan yang lahir Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004 silam. Penyerang berusia 19 tahun itu mempunyai darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari keluarga sang ayah. Garis keturunan Mauro Zijlstra lebih tepatnya dari neneknya yang merupakan orang Bandung. Dalam sebuah wawancara belakangan ini, Mauro Zijlstra mengaku sedang mengurus paspor Indonesia dan PSSI tengah memeriksa dokumennya. Jika semuanya selesai dan lolos verifikasi, penyerang keturunan Eropa ini akan segera terbang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hal itu diungkapkan Mauro Zijlstra dalam podcast kanal YouTube media Belanda, Voetbal Primeur beberapa hari lalu. Striker Volendam U21 bertinggi 1,88 meter ini memang dianggap cocok untuk jadi striker timnas Indonesia di masa depan karena memiliki ketajaman. Terbukti Mauro Zijlstra kembali berhasil memperlihatkan tajinya untuk FC Volendam U21 pada pertandingan kemarin malam. Menurut laporan sejumlah akun fanbase timnas Indonesia, penyerang asal Belanda itu mencetak brace saat timnya menang atas Excelsior Rotterdam di U21 Divisi 2 Belanda 2024/2025. Keberhasilan Mauro Zijlstra memborong gol kemenangan FC Volendam U21 itu tentu membuktikan kualitasnya sebagai bomber potensial.
Statistik Mauro Zijlstra musim ini pun terbilang mentereng, hanya dalam 4 pertandingan telah mencetak total 5 gol dan 1 assist. Awal yang baik bagi Mauro Zijlstra untuk mengawali musim 2024/2025 bersama FC Volendam U21. Jika terus menunjukkan peningkatan performa dan konsisten, bukan tidak mungkin pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggilnya. Saat ini pihak PSSI dikabarkan tengah melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen naturalisasi Mauro Zijlstra. Diharapkan bulan depan Mauro Zijlstra sudah dapat terbang langsung ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi jika tidak ada kendala. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) Nuapan Lamsam tak sabar melihat penampilan timnas Indonesia. Skuad Garuda sedang naik daun setelah performa apik mereka dalam beberapa laga terakhir, termasuk jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 pertandingan awal, Indonesia juga masuk belum terkalahkan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Mereka akan kembali bertugas bulan Oktober dan November di ajang tersebut sebelum turun di ASEAN Cup 2024 pada bulan Desember. Nuapan Lamsam menjelaskan cukup sulit untuk membawa skuad terbaik di ASEAN Cup nanti. Pasalnya agenda tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA dan kompetisi terus berjalan. Klub harus rela melepas pemainnya demi bertugas di timnas. Sosok yang biasa disapa Madam Pang ini menambahkan Gajah Perang ingin turun dengan kekuatan terbaiknya di ajang tersebut. Tentunya sebagai presiden FAT dia akan berunding dengan klub untuk mendapatkan solusi terbaik. Kondisi ini semakin berat karena beberapa tim akan berlaga di AFC Champions League (AFC). Setiap klub ingin timnya tampil bagus. Namun timnas Thailand juga tidak bisa diabaikan. Saya yakin setiap klub akan memahami dan berkorban demi timnas. Jika tidak, kami tidak akan mendapatkan pemain sama sekali, terangnya. Menjadi raksasa dan pemilik gelar juara terbanyak, Thailand akan mewaspadai penuh timnas Indonesia. Namun dia percaya mereka bisa mempertahankan gelar juara pada edisi sebelumnya. Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan membawa pemain timnas U23 Indonesia di ajang tersebut. Di tengah pembantaian oleh AC Milan, pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, tetap dianggap tidak tampil jelek oleh sejumlah media Italia. Venezia mengalami kekalahan telak dari AC Milan. Pada pekan keempat Liga Italia, Sabtu (14 September 2024) di San Siro, I Lagunari takluk 0-4. Tidak tanggung-tanggung, perlawanan Venezia sudah tamat dalam setengah jam pertama. AC Milan mencetak seluruh gol mereka dalam selang waktu tersebut. Theo Hernandez di menit kedua, Yusuf Fofana 16, dan 2 penalti Christian Pulisic 25 serta Temi Abraham 29 berturut-turut menjebol gawang tim asuhan Eusebio Di Francesco. Bek timnas Indonesia Jay Itzes tampil penuh dalam pertandingan tersebut. Dengan dibantai 0-4 oleh AC Milan, wajar jika kemudian para pemain Venezia divonis mendapatkan rapor merah oleh media-media Italia. Namun, Jay Itzes selamat dari gelontoran vonis rapor merah itu. Bang Jay, panggilannya yang diberikan oleh netizen Indonesia, dianggap sebagai satu-satunya pemain Venezia yang tidak kolaps saat melawan AC Milan. Pemain yang sudah mengoleksi 5 caps dan 1 gol untuk timnas Indonesia itu dipandang tidak bersalah terhadap seluruh gol yang diderita Venezia. Gol pertama adalah buah kesalahan kiper Jesse Joronen. Pada gol kedua, AC Milan memenangi duel udara menyambut sebuah sepak pojok. Untuk gol ketiga, kesalahan kembali tertuju pada Joronen yang melanggar Temi Abraham di kotak penalti. Dianggap tak punya kesalahan, pemain berdarah Belanda ini pun mendapatkan angka rapor paling tinggi di antara para pemain Venezia dari beberapa media Italia. Salah satu dari sedikit hal positif di tim Venezia, tulis 11 Contro 11 yang memberikan poin 5,5 kepada Itzes. Dia bertarung dan mencoba tidak didominasi oleh penyerang-penyerang AC Milan.
Bek Indonesia Belanda ini adalah satu-satunya yang cukup solid di tengah trio bek Venezia yang rapuh, tulis Eurosport yang memberikan ponten 6 kepada Bang J. Tuto Mercato juga menyebut satu aksi Itzes membuat penyelamatan untuk peluang dari pemain keturunan Indonesia di AC Milan, Tijjani Reijnders. Mads Hilgers terus menjadi andalan di sektor back FC Twente. Musim ini dia bermain dalam 3 laga dan hanya absen saat timnya bertanding melawan NEC Nijmegen. Selain itu, dia selalu turun dalam 90 menit dan tidak tergantikan. Faktor lain adalah karena rekan duetnya, yakni Robin Pröpper, memutuskan untuk meninggalkan Twente. Kondisi ini membuat posisi Mads semakin nyaman di tim utama. Mantan pelatih Twente, Jan van Staa, menilai Mads Hilgers memiliki kemampuan yang matang. Dia memiliki kecepatan dan berani melakukan duel dengan lawan. Hal ini yang jadi kekuatan utama sang pemain di Twente. Ia memiliki kecepatan dan dapat bermain dengan baik. Saat berada dalam kondisi 1 lawan 1, kata Jan van Staa. Meski sudah mendapatkan banyak menit bermain yang banyak, pemain berusia 23 tahun tersebut harus terus berkembang. Salah satunya terkait aspek konsentrasi yang harus terus dijaga hingga akhir laga. Menurutnya, Mads harus meningkatkan aspek tersebut karena dia sudah jadi andalan di tim utama. Apalagi, dia jadi salah satu pemain yang lahir dari Akademi Twente. Namun terkadang ada saat-saat di mana ia terlihat sedikit kehilangan konsentrasi, tutupnya. Sementara itu, Mads Hilgers dan Liano Reijnders berkasnya masih diurus oleh PSSI. Mereka direncanakan akan dibahas saat rapat antara Komisi 10 DPR dan Kemenpora. Agenda tercepat yang akan digelar yakni berkas mereka akan dibahas pada 17 September nanti. Proses kedua pemain ini memang sedang dipercepat agar segera bisa membela timnas Indonesia. Mads dan Liano diproyeksikan sudah bergabung dengan skuad Garuda pada bulan Oktober nanti. Dua nama tersebut akan dipersiapkan untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain ini akan memberikan banyak opsi bagi Shin Tae-yong dalam meracik skuadnya. Di tengah gencarnya PSSI memulangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi, seorang gelandang berdarah Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di Belanda. Pelatih Belanda Ronald Koeman bahkan beri penegasan. Bahkan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman secara khusus meminta Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB untuk mengamankan posisinya. Kedatangan pemain keturunan berkualitas grade A terbukti mampu membawa keberuntungan di tubuh timnas Indonesia. Terbaru skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara tim Merah Putih tampil gemilang di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, timnas Belanda juga meraih kemenangan beruntun. Di bulan September ini Belanda melakoni pertandingan UEFA Nations League melawan Bosnia dalam kurung 8 September dan Jerman dalam kurung 11 September. Di 2 pertandingan itu pula gelandang keturunan Indonesia Tijjani Reijnders mencetak 2 gol, 45+2 dan 2. 2 gol tersebut membuat nama Tijjani Reijnders ramai diperbincangkan media-media Belanda. Jauh sebelum itu, pelatih Belanda Ronald Koeman sudah memuji cara bermain gelandang keturunan Indonesia ini dan memastikan posisinya di skuad timnas bakal aman. Reijnders lahir di Zwolle, Belanda dari seorang ayah bernama Martin Reijnders dan ibu keturunan Maluku. Saudaranya Liano Reijnders juga pesepak bola profesional. Dengan latar belakang itu, Reijnders bisa tampil untuk Belanda atau Indonesia. Pada Februari 2022, PSSI sempat mencoba merayunya bergabung ke skuad asuhan Shin Tae-yong. Namun tawaran itu ditolaknya karena ia masih yakin bisa mendapat tempat di tim Oranje. Benar saja pada Juni 2023, Reijnders mendapat panggilan resmi perdananya untuk membela timnas Belanda untuk UEFA Nations League 2023. Pada 7 September 2023, Reijnders melakoni debutnya bersama timnas Belanda sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Yunani di babak kualifikasi Euro 2024.
Timnas Indonesia mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA usai menahan imbang dua raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim dengan ranking FIFA terendah tidak membuat Timnas Indonesia ciut saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 saat bermain tandang. Performa yang sama juga ditunjukkan saat laga kandang perdana lawan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang tanpa gol lawan Australia saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA pun memuji setinggi langit Timnas Indonesia. Badan tertinggi sepak bola dunia tersebut memuji hasil tim asuhan Shin Tae-yong di dua laga perdana. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, tulis laman FIFA. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia lanjutnya. FIFA memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah skuad Timnas Indonesia. Tim Garuda dianggap mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi dan Australia. FIFA juga melihat bahwa Timnas Indonesia ada di tren positif. FIFA juga tak memungkiri bahwa Timnas Indonesia ada di tren sejarah baru. Indonesia berada di tren untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Ini jadi kelolosan perdana Indonesia sejak Piala Dunia 1938 silam, dalam kurung, saat itu masih bernama Hindia Belanda. Timnas Indonesia masih ada agenda untuk laga ketiga dan keempat ronde ketiga. Agenda tersebut terjadi pada Oktober 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Resmi gabung ke klub Almere City, sosok Tom Haye bisa jadi mentor buat para pemain muda keturunan calon aset Timnas Indonesia di klub Belanda tersebut. Tom Haye resmi bergabung dengan Almere City FC yang diumumkan oleh pihak klub kasta tertinggi Liga Belanda itu pada Jumat 13 September 2024 lalu. Gelandang berusia 29 tahun tersebut diboyong Almere City FC dengan status bebas transfer usai tak memperpanjang kontraknya dengan SC Heerenveen sejak awal Juli 2024 lalu. Hadirnya Tom Haye tak hanya jadi tenaga tambahan buat Almere City, namun sang pengatur serangan Timnas Indonesia itu juga bisa menjadi mentor buat sejumlah pemain keturunan yang ada di klub barunya. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Body Booker. Pertama ada Body Booker, pemain berusia 18 tahun ini merupakan gelandang yang sedang jadi andalan Almere City U19. Musim lalu dirinya sempat tampil sebagai starter saat Almere City U18 menang kontra AFC 34 Alkmaar U18 di ajang Piala Liga Belanda U18. Menurut penuturan sang pemain, Body Booker memiliki darah Indonesia dari ibu dan kakeknya. Kakek Body Booker berasal dari Blitar, Jawa Timur. Ziggy van Handenhoven. Berikutnya adalah Ziggy van Handenhoven. Pemain depan serba bisa kelahiran 2 Maret 2008 ini merupakan mesin gol potensial yang bisa dilirik Timnas Indonesia. Masih berusia 15 tahun, Ziggy van Handenhoven saat ini sedang memperkuat Almere City U16. Memiliki postur 173 cm, Ziggy van Handenhoven kerap jadi target man dan mencetak gol melalui sundulan di tim akademi. Ziggy van Handenhoven memiliki darah Indonesia dari kakek nenek pihak ayah yang berasal dari Jakarta dan Medan. Damian De Ruyter. Terakhir adalah Damian De Ruyter, bek potensial berusia 16 tahun ini bisa menjadi tembok pertahanan Timnas Indonesia di masa depan.
Punya postur badan yang ideal yakni 179 cm, Damien De Ruyter dapat dipasang sebagai back sayap serta center back. Meski bermain di lini pertahanan, namun kecepatan serta akurasi umpan Damien De Ruyter membuatnya kerap melakukan overlap hingga area belakang lawan. Dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Spanyol dan Qatar jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 sendiri akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024 di Kuwait. Untuk mempersiapkan ajang tersebut, Nova Arianto memanggil 30 pemain ke skuad Garuda Muda. 30 Garuda Muda bersama Coach Ed Novarianto 30 akan terbang ke Spanyol dilanjut ke Qatar. Persiapan dimulai 15 September 9 Oktober 2024, tulis keterangan Instagram Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertolak ke sana pada Minggu dalam kurung 15 September 2024 dan melakukan TC mulai 16 September sampai dengan 9 Oktober 2024. Nova mengatakan selama TC Timnas Indonesia U17 di Spanyol dan Qatar akan fokus melatih taktikal. Di sana akan lakukan uji coba dan kita akan melihat bagaimana perkembangan tim saat ini. Di sisa waktu yang ada kami fokus taktikal, ujar Nova dilansir dari laman Kita Garuda.